Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Materinya masih materi pekan yang lewat, yaitu bab 3, meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Kita mulai dengan membaca basmalah, biqiraat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pekan yang lewat kita sudah belajar tentang Al-Halik. Allah itu Maha Pencipta. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit, yang ada di muka bumi, alam semesta, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya Allah itu Maha Esa. Tidak ada duanya, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Dia. Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu hanya satu. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar siswa meyakini adanya Allah yang Maha Pemberi. Yang kedua, agar siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama atau peduli sebagai pemahaman keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, agar siswa memahami keesaan Allah yang Maha Pemberi berdasarkan pengamatan terhadap dirinya maupun makhluk ciptaan yang lainnya. Sekarang kita lihat Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi. Allah itu Maha Pemberi karunia. Karunia itu apa sih, Bu? Karunia itu adalah hadiah yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Jadi Allah memberi kita karunia itu merupakan hadiah, dan Allah tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Itu namanya karunia. Jadi hadiah yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dalam hal ini Allah tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih. Karena kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada manusia, Allah tidak pernah pamrih. Allah tidak pernah meminta balasan. Dan Allah sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Kadang-kadang kita tidak meminta, Allah memberikan. Nah, dari situ kita tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Contoh, udara setiap hari. Kita menghirup udara setiap hari. Bayangkan kalau tidak ada udara. Kita tidak pernah memintanya, tapi Allah memberinya. Kemudian hujan. Walaupun terkadang pada musim kemarau kita meminta, tapi Allah lebih sering menurunkan hujan tanpa kita meminta. Kemudian sinar matahari. Setiap pagi kita bangun, matahari sudah bersinar. Kita tidak pernah meminta, ya Allah, berikanlah sinar matahari, enggak pernah. Tapi Allah setiap pagi sudah memberikan kita sinar matahari. Nah, itu semua merupakan pemberian dari Allah, dan Allah tidak pernah mengharapkan imbalan dari kita. Dari sifat ini kita bisa belajar, dari sifat memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita bisa belajar bahwa kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan mengharapkan imbalan. Jangan mengharapkan imbalan yang berlebihan. Kita boleh saja menerima ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, tapi tidak mengharapkannya. Jauh lebih baik dan mulia derajatnya dibandingkan yang mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita memberi apapun kepada orang lain, jangan berharap imbalannya. Itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Sekarang kita lihat hikmah memahami keesaan Allah dan Al-Wahhab. Jadi di sini kalau kita hubungkan, ya, Allah satu-satunya yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Allah adalah satu-satunya yang memberi hadiah atau memberi apapun kepada kita tanpa mengharapkan imbalan. Hikmah memahami keesaan Allah dan Al-Wahhab. Yang pertama, saling menghargai. Orang yang percaya dengan keesaan Allah, orang yang percaya dengan Allah itu satu, pasti akan saling menghargai. Kenapa? Karena orang itu percaya bahwa semua makhluk ciptaan yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, yang menciptakannya hanya Allah. Jadi karena kita tahu yang menciptakan makhluk itu adalah Allah, maka kita menghargainya. Karena kita percaya dengan Allah, jadi kita menghargai apa yang diciptakan Allah.
Itu yang pertama, saling menghargai. Kita akan menghargai sesama manusia, akan menghargai makhluk-makhluk lain yang ada di bumi karena kita percaya akan keesaan Allah. Karena kita percaya bahwa yang menciptakan itu adalah hanya Allah. Kemudian yang kedua, perilaku peduli. Perilaku peduli ini adalah perilaku terpuji. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk selalu peduli pada semua makhluk ciptaan Allah dan juga peduli pada lingkungan. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu siap menolong saudara seiman khususnya tanpa diminta. Jadi kita wajib menolong siapapun khususnya sesama muslim yang satu agama dengan kita tanpa diminta. Kalau perlu mengorbankan kepentingan kita demi menolong saudara. Jadi kita siap sedia membantu saudara kita khususnya saudara seiman tanpa mereka meminta. Perbuatan seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di buku antum ada contohnya di mana pada waktu itu pada zaman Nabi kaum Ansor menolong kaum Muhajirin dengan ikhlas tanpa diminta. Jadi kaum Ansor pada saat itu menolong kaum Muhajirin tanpa meminta karena mereka merasa seiman. Jadi karena keimanan yang teguh itu kaum Ansor bersedia menolong kaum Muhajirin tanpa diminta oleh kaum Muhajirin. Kalau kita lihat contoh perilaku peduli yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Nah, itu sudah menunjukkan kita peduli dengan teman kita. Dia sakit kita kunjungi, berarti kita peduli dengan dia. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, di sini berarti kepedulian kita terhadap ayah bunda. Kita peduli dengan ayah bunda yang sudah memberi kita nafkah, yang sudah memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, itu namanya peduli. Kemudian membantu menjaga adik. Nah, itu juga berarti kita peduli dengan adik kita. Kemudian yang keempat, membantu korban bencana alam. Nah, ini untuk sesama makhluk Allah. Misalnya ada saudara kita yang kena gempa seperti waktu tsunami di Aceh. Nah, kita mengumpulkan dana untuk mereka. Jadi mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita. Lawan kata peduli itu apa? Nah, lawan kata peduli itu adalah acuh. Tak peduli, cuek. Nah, itu namanya lawan kata peduli adalah cuek. Jadi tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan ini adalah perilaku tidak berpuji. Perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya anak-anak ibu mempunyai sikap peduli dengan siapa saja, dengan semua makhluk Allah, apalagi dengan manusia. Dengan hewan, dengan tumbuhan. Jadi hewan jangan disakiti, tumbuh-tumbuhan jangan dirusak, jangan dipetik daunnya kalau tidak perlu. Nah, itu namanya sikap peduli. Nah, dari sikap Al-Wahhab kita bisa belajar memberi itu tidak perlu mengharapkan imbalan. Seperti Allah memberikan kita karunia tanpa mengharapkan imbalan dari kita. Nah, demikian penjelasan tentang materi keesaan Allah dan Al-Wahhab. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan japri Bu Ida, insya Allah akan Ibu jawab materi yang mana yang belum jelas. Nah, untuk selanjutnya nanti antum Ibu minta mengerjakan uji kompetensi yang ada di halaman 27. Silakan dikerjakan di buku tulis, kalau bisa dibuat satu lembar sama dengan kita menjawab di buku tema, menjawab soal buku tema. Kerjakan di satu lembar kertas hanya jawabannya saja, bagian A dan B, halaman 27 dan 28. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Biqiraati hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.